Firasat ayah sebelum Resti ditemukan tewas dalam lemari di Jambi. Ismet, ayah Resti Widya, wanita tewas di dalam lemari di kota Jambi, mengungkap firasatnya sebelum tahu sang anak ditemukan tewas. Pria asal Kabupaten Serang, Banten ini sebelumnya mengaku mendapat pesan dari putrinya bahwa ia merasa nyawanya terancam. Almarhumah sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia, Resti, merasa terancam, kata Ismet Kaisar dilansir dari Tribun Jambi. Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Tak hanya itu, korban juga mengirim pesan kepada adiknya, Daya, 20, satu hari sebelum tewas. Gelagat aneh Resti dirasa keluarga cukup berbeda. 2,5 jam setelah ditanyai kabar oleh adiknya, Resti baru membalasnya. Sekitar jam 19.30 WIB Teteh, Resti menjawab dengan singkat bahwa ia lagi pusing, pungkas Ismet. Deretan gerak-gerik aneh dari putrinya itu sontak membuat hati Ismet tak tenang. Sebab 1 minggu kebelakang, Ismet Kaisar sempat punya firasat tak enak. Hal itu dipicu saat Ismet syok dengan kedatangan burung yang mendadak masuk ke rumahnya. Salah satu firasat itu adalah burung yang masuk ke kamar rumah di Banten dan kemudian pergi lagi, imbu Ismet. Kini, Ismet hanya bisa menahan kepiluannya lantaran ditinggal pergi sang putri. Sebelum anak saya meninggal, saya sempat merasa ada firasat namun saya hiraukan saja, akui Ismet. Di sisi lain, Levi Aprolida, ibu angkat Resti Widya, 30, mengungkapkan percakapan terakhir dengan keponakannya sebelum ditemukan tewas di kosnya di Jambi. Pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, malam. Levi mengaku ia dan Resti memang sering bertukar kabar dan curhat dengan keponakannya tersebut. 1 minggu sebelum kejadian, dalam sambungan telepon itu, Resti menyampaikan bahwa ada sekelompok orang mau membunuhnya. Dia cerita telepon, tante kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Restu, itu sudah seminggu yang lalu, kata Levi Aprolida. Dilansir dari Kompas TV. Dikutip Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Merasa takut, sang tante pun sempat menawarkan pindah ke rumahnya atau pindah kos. Namun tawaran tersebut ditolak Resti lantaran ia merasa tidak memiliki masalah apapun kepada orang. Di kosan itu pindah aja aku bilangkan atau ke rumah tante aja. Dia, enggak lah teh. Resti gak merasa bersalah jadi enggak takut, katanya mengingat percakapan Resti. Padahal rencananya, korban akan pergi ke rumah tantenya tepat di malam jasadnya ditemukan di kamar kos. Namanya dia kerja kayak gitu dia ngomong ada tamu yang mau datang ke kos. Setelah itu gak komunikasi lagi, ujar Levi. Saat dihubungi kembali, nomor Resti sudah tidak bisa diakses. Jam 6 pagi saya telpon lagi padahal saya gak pernah komunikasi pagi karena hati saya gelisah. Gak bisa masuk lagi karena nomor itu tidak terdaftar lagi, ungkap Levi. Keluarga lain pun bahkan kesulitan saat menghubungi korban. Hingga akhirnya, salah satu kerabat mendatangi kosan dan curiga lantaran tidak menemukan korban. Diketahui, mayat Resti Widya ditemukan di dalam lemari pakaian kamar kos di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, malam.